Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadihin nasta'in wa ala umurud dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baik, saya Wahyu Saifullah, PAI 9F. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran filsafat Islam oleh Suhrawardi. Nah, yang pertama, riwayat hidup Suhrawardi. Suhrawardi nama aslinya yaitu Syekh Syihab al-Din Abu al-Futuh Yahya Ibnu al-Habsi Ibnu Amtrak As-Suhrawardi, dilahirkan di Suhraward, Iran Barat Laut, dekat Zahlan, tahun 548 Hijriah atau 1183 Masehi. Ia dikenal dengan Syekh Al-Ishraq atau Master of Illumination atau Bapak Pencerahan. Kemudian ia juga dikenal sebagai Al-Hakim, yaitu sang bijak, dan Asy-Syahid, yaitu sang martir, dan yang terakhir Al-Maktul, yang terbunuh. Julukan Al-Maktul berkaitan dengan kematiannya yang dieksekusi. Nah, selanjutnya adalah latar belakang pemikirannya, pemikiran As-Suhrawardi. Nah, ada beberapa pemikiran gitu. Yang pertama, pemikiran Sufisme, pemikiran Patekik Islam gitu, pemikiran sebelum Islam, pemikiran Iran kuno. Yang terakhir, berdasarkan pada ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan. Nah, yang pertama, pemikiran Sufisme, yaitu melalui karya-karya Al-Hallaj dan Al-Ghazali. Namun yang paling berpengaruh adalah karyanya Al-Ghazali, yaitu Mishkat Al-Anwar, yang menjelaskan cahaya, hubungan antara an-nur dengan iman. Selanjutnya, pemikiran Paripatekik Islam, khususnya filsafat Ibnu Sina. Meskipun banyak kritikan, tetapi ia memandangnya sebagai azas penting dalam memahami keyakinan-keyakinan. Nah, selanjutnya, pemikiran sebelum Islam. Pemikiran sebelum Islam yaitu aliran Pitagoras, Platoisme, dan Hermenisme di Alexandria, yang kemudian disebarluaskan oleh kaum Syafi'ah Haran yang memandang kumpulan aliran Hermes sebagai kitab samawi mereka. Haran yang memandang mereka gitu. Nah, selanjutnya pemikiran Iran kuno. Di sini Suhrawardi mencoba membangkitkan keyakinan-keyakinan secara baru dan memandang para pemikir Iran kuno sebagai pewaris langsung hikmah yang turun sebelum datangnya bencana taufan yang menimpa kaum Nabi Idris. Nah, yang terakhir, bersandar pada ajaran Zoroaster dalam menggunakan lambang-lambang cahaya dan kegelapan, khususnya ilmu malaikat, yang kemudian ditambah dengan istilah-istilah sendiri. Namun demikian, Suhrawardi menyatakan bahwa dirinya bukanlah penganut ajaran duatisme dan tidak menuduh mazhab Zahriyah sebagai pengikut Zoroaster, ataupun sebaliknya
Ia mengklaim dirinya sebagai jamaah hukama Iran, pemilik keyakinan kebatinan yang berdasarkan prinsip-prinsip ketuhanan. Nah, selanjutnya ada metafisika dan cahaya. Nah, dalam pengajian metafisika ini banyak dari para pemikir yang memiliki ungkapan atau metode penguraian yang berbeda. Beberapa tokoh sufi menyebut Allah dengan cahaya, yaitu berdasarkan Al-Quran surat An-Nur ayat 35 yang artinya Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya seperti sebuah lubang yang tidak tembus dan di dalamnya ada pelita besar. Nah, menurut Surawardi, cahaya itu bersifat imaterial dan tidak bisa didefinisikan. Cahaya adalah intensitas baik yang bersifat fisik maupun non-fisik sebagai suatu komponen yang esensial. Segala sesuatu yang bukan dari cahaya murni terdiri dari substansi gelap. Nah, selanjutnya ada epistemologi gitu. Surawardi berpendapat bahwa suatu prinsip definisi yang benar adalah menyebutkan satu persatu atribut esensial yang terdapat pada benda-benda yang didefinisikan. Surawardi membahas dengan panjang lebar masalah pengetahuan yang pada akhirnya mendasarkan pada iluminasi. Surawardi menggabungkan cara nalar dengan intuisi dan menganggap keduanya saling melengkapi. Surawardi juga mengelompokkan alam menjadi 4 kelompok, yaitu alam akal, alam jiwa-jiwa yang terdapat pada jiwa pengukur planet langit, tubuh manusia, alam bentuk, dan alam misal. Nah, yang pertama alam akal berisikan cahaya-cahaya dominator yang jumlahnya tergantung intensitas cahaya pertama seperti Ruh Kudus dan Roh Islam. Nah, alam jiwa-jiwa yang terdapat pada yang selanjutnya alam jiwa-jiwa pengatur planet langit dan tubuh manusia. Menurut Surawardi, jiwa-jiwa planet muncul dari Adab al-Anwa. Nah, yang selanjutnya alam bentuk atau alam ajsam yang menurutnya ada 2 bentuk, yaitu alam bentuk unsur yang berbeda di bawah planet bulan dan planet zat yang sangat luas, yaitu bentuk planet langit. Yang terakhir alam mitsal yakni suatu alam lepasnya jiwa menuju kesempurnaan. Nah, pengaruh filsafat Surawardi al-Mafdul terhadap perkembangan pemikiran Islam. Nah, beberapa peneliti melihat bahwa filsafat iluminasi memberikan banyak jejak dalam pemikiran pendidikan Islam di persoalan konsep ilmu. Luqman al-Junaidi membahas perihal yang dimaksud secara khusus dalam penelitiannya, yaitu ilmu hukum, konsep ilmu
pengetahuan dalam filsafat Iluminasi Suhrawardi yang secara singkat dapat dipahami sebagai kecerdasan dan kejelian Suhrawardi dalam memperluas batas-batas wilayah ilmu. Batas wilayah ilmu pengetahuan yang semula terpaku, batas wilayah yang semula terpaku. Dan uraian-uraian demonstratif empiris dan diskursif prediktif untuk kemudian dalam filsafat iluminasi dipaparkan peta ilmu pengetahuan intuitif, iluminatif. Jika ilmu-ilmu yang tersebut pertama mengandalkan data-data indrawi yang sensibel, sedangkan yang tersebut kedua berporos pada objek yang eligible, maka ilmu-ilmu disebut akhir berusaha mengeksplorasi objek yang eligible. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan tentang filsafat Suhrawardi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.